that afterglow. I say let's take it slow. I'm running on it, yes. This day's getting old. I scram for the seat. Gresik, daerah yang dikenal sebagai kota santri dengan banyak pemuda potensial. Tak henti-hentinya menunjukkan gelora di berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang olahraga. Kali ini kita akan ngobrol dan bertemu dengan 5 atlet yang kemarin berhasil menjuarai di Student Athletic Championship Indonesia 2022. Kira-kira siapa sih mereka? Yuk kita kenal bareng. Oke, kali ini saya dengan 5 atlet cabang olahraga atletik yang kemarin berhasil meraih juara dan dapat medali di SAC Indonesia 2022. Kita mau kenalan dulu nih, siapa aja mereka, dan agar lebih akrab mungkin bisa kita tanya ya satu-satu namanya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu dari yang sebelah saya nih. Kenalin namanya siapa dan sekarang lagi kelas berapa nih? Nama saya Dimas Triagung Pamungkas, saya kelas 12. Kelas 12, oke. Sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Desa Putra, bisa dipanggil Putra, saya kelas 11. Kelas 11. Ya. Siapa tadi? Fikri? Putra. Oke. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zufar Al-Faruq, bisa dipanggil Faruq, saya kelas 10. Perkenalkan, nama saya M. Naufal Alif Rizky, saya masih kelas 11. Perkenalkan, nama saya Wisnu Lukman Hakim dari kelas 11, dipanggil Wisnu. Di sini ada Dimas, ada Putra, Faruq, Noval dan Wisnu. Jadi 5 atlet ini yang kemarin berhasil menjuarai Student Athletic Championship Indonesia 2022 di Stadion Madia Senayan, Jakarta. Nah, kali ini kita akan ngobrol nih lebih intim mengenai mereka. Baik, mungkin saya bisa nanya ke hal yang personal dulu nih ya. Jadi yakni kalian kan masih SMA tuh. Ya. SMA dari mana nih? Manduang, Gresik. Dan kelas berapa semua ini? Kalau tadi Kelas 12. kelas 12. Kelas 11. Kelas 11. kelas 10. Kelas 10. Kelas 11. Kelas berarti ada yang kelas 12, yang kelas 10 dan juga kelas 11. 11. Berarti lengkap formasinya. Baik, mungkin bisa dijawab nih mengenai kalian kan masih pelajar tuh. Gimana kalian untuk membagi waktu latihan dan juga belajar? Mungkin dari Dimas dulu nih. Kan kita kan sekolah itu sangat mendukung, Pak. Jadi kalau ada yang minat di dunia atletik itu dikasih agak longgar waktu atletiknya. Jadi dikasih kesempatan lah buat latihan. Ntar kalau nggak capek dibolehin sekolah. Jadi gitu. Baik. dibebasin. Enak ya berarti ya? Alhamdulillah. Semua, Pak. Semua kalau mau atletik ya latihan gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, setiap minggunya kalian latihan berapa kali sehari? Pokoknya liburnya Senin sampai Jumat. Liburnya Senin. Ya itu pun kita disuruh jogging. Disuruh jogging Iya. aja. Oh, ras aktif berarti ya? Iya. Oke. Nah, kan kalian juga itu kan masih sekolah dan juga banyak tugas. Di sekolah dapat itu nggak tugas juga nggak? Nggak ada. Disuruh fokus di latihan aja. Enak dong. Berarti itu fokusnya ke latihan semua ya? Kalau masalah nilai gitu sudah turun sama Insya Allah dibantu. Kalau ada Dibantu. prestasinya dibantu sama pihak sekolah. Oke, nah ini enak nih kalau misal ya ini jadi atlet dan juga prestasi. Kalau misal kayak tugas gitu udah biarin, dan fokusnya ke latihan yang penting dapat juara. Yeah. Oke, mengenai SAC waktu lalu kan, SAC ini salah satu kejurnas yang bergengsi loh di Indonesia, dan saya lihat juga di beberapa media sosial itu adalah kejuaraan yang dimana banyak pelajar seluruh Indonesia. Iya. Nah di Gresik ini berarti kalian sendiri yang mewakili? Waktu itu kan kita dari sekolah itu cowok cewek, cuman yang lolos dari Jawa Timur itu cuman kita ini. Oh, berarti yang putra aja. Iya, yang putra aja. Nah, apa nih tantangan besar waktu persiapan dari Dimas dulu? Tantangannya sih
kan kita kan dari S Java Qualifiers kan gagalnya di saya waktu itu kita cuman bisa di runner up itu mau jatuh tongkatnya nabrak itu trouble-nya di saya jadi saya waktu di Jakarta itu rada deg-degan gitu Pak pas makanya kayak ini bisa nggak ya apa jangan sampai di saya lagi jangan sampai kesalahan terulang lagi saya kayak menjaga Oke, berarti itu ya apa koreksi diri. Nah kalau ini siapa Putra? Kalau tantangannya ya pengen juara karena kemarin kan kita dapat juara 2 nah sama kalah sama Banyuwangi gitu. Waktu itu kita kan ada masalah trouble gitu Pak. Nah saya dan teman-teman ya bernekat lah berani kalau kita optimis juara 1 gitu. Kalau kita bisa dan apa akhirnya juga gak nyangka gitu dapat juara 1 kan. Oke, kalau dari ini siapa Faruk sendiri apa tantangan yang paling besar? Yang paling besar sih mengatasi kegrogian kita sih Pak. Soalnya dari perlombaan EAC kualifikasi itu saya juara 1 tapi lemparannya agak nggak enak lah Kak. Dan di Jakarta itu agak grogi sedikit. Grogi tapi kok berhasil juara toh? Iya, alhamdulillah gak nyangka juga. Nah, terus dari itu sebelahnya apa nih yang paling besar tantangannya? Sebelumnya sih nggak enak Kak, soalnya saya posisinya cedera juga waktu di cedera Jakarta juga? ya. 3 cedera. Kali pertama, kedua, sama terakhir. Waduh, terus gimana tuh buat menanganinya? untungnya waktu itu ditunda Kak kan Desember itu waktu latihan kan ada loncat-loncatan tuh temen itu si Wisnu itu jatuh sampai dia ininya ya sakit ininya sampai nggak bisa berdiri lari tuh jalan untungnya waktu itu ditunda terus Wisnu mulai enakan ganti si Putra gantian gitu Kak gantian gilir iya mau berangkat itu gantian si Noval. Berarti masih ada ujian-ujian kecil ya, tapi untungnya bisa dapat pulang dan bawa medali. Yang terakhir, siapa sih Wisnu? Apa nih? Saya itu ketika di grand final, takutnya aja yang hari ketiga trouble gitu, sama yang inilah kecelakaan gitu, kan cedera gitu, kan takut. Tapi alhamdulillahnya bisa teratasi semuanya. Oke, alhamdulillah yakni pulang dan bisa membawa medali. Medalinya apa kemarin? Emas sama perunggu. Emas dan perunggu. Oke, ini juga ya ini adalah salah satu contoh pemuda dari Gresik yang bisa mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Baik. Nah, mengenai SAC waktu di Jakarta, gimana kalian waktu melakukan lomba di sana? Nervous nggak? Pasti. Ada siapa aja yang nonton di sana? Ya, ada Pak Jokowi, ada juga Pak Jokowi. Ya, Pak Sandi, Pak Sandiaga Uno sama Pak Luhut. Berarti ditonton Pak Menteri, lalu Pak Presiden. Wah, cukup ramai berarti ya. Iya. Itu berapa hari? Dua hari. Lombanya 2 hari. Lomba 2 hari. Iya. Oke, berarti cukup nervous berarti ya kalau ditonton Pak Presiden tuh. Gimana waktu lomba sambil ditonton Pak Jokowi, Pak Luhut sama Pak Sandi? Nervous nggak dari Dimas dulu? Yang pastinya sih nervous, cuman gimana cara ngilanginnya gitu, nggak usah dipikir ya udah kita tunjukkan apa yang kita bisa. Kita teriak-teriak apa supaya nggak grogi gitu. Oke. Kalau Putra nih gimana nih? Kalau saya sih ya bisa grogi cuma ya harus fokus lah, berani gitu. Yakin, yang penting kan yakin Pak. Iya. Karena ditonton juga sama orang banyak dan ditonton orang nomor 1 di Indonesia kan. Kalau Faruk nih kan di nomor tolak peluru. Ya, itu di luar lapangan Kak. Itu cuma dilihat sebagian orang. Soalnya kan di luar. Oh di luar. Ya, beda berarti. Iya beda. Tempat lari sama tolak itu beda. Oke. Terus yang selanjutnya? Pastinya grogi, tapi juga ada rasa bangga sih Kak, bisa ada di posisi itu. Berarti itu ya, langsung main, langsung ditonton sama orang nomor satu Indonesia. Bangga sih. Kalau Wisnu nih? Senang sih kalau dilihat sama Pak Jokowi. Grogi ya. Oke. Sempat foto nggak? Enggak. Foto. Wah, sayang sekali. Soalnya banyak kesibukan. Kebetulan nonton estafet. Ya, mau lihat estafet aja.
nggak sempat foto berarti. Ya nggak sempat. Kita Nanti penjagaannya selesai, ketat. dia udah turun, udah diwawancarai gitu Pak Jokowinya. Dari apa? Kita udah finish itu, dia udah langsung itu Udah turun, udah kembali. Oke. Nah, ya mungkin bisa foto waktu kalian masuk timnas besok. Amin. Oke, lalu karena waktu SSI ini juga senasional kan. Siapa nih lawan paling berat menurut kalian? Jawa Timur sendiri juga, Banyuwangi. Iya. Itu Kan kita kemarin kan kalah, kita kan di Java Qualifier kan kita kalah, cuman di runner up kalah di pergantian tongkat itu sebenarnya tipis banget, cuman selisih kepala. Oke. Berarti di daerah sendiri yang paling Iya. berat? Jatim sendiri. Jatim sendiri. Iya. Misal kalau DKI atau Jabar, Iya, ada gitu kan? Jabar. Ada Jabar juga. Anak Karawang itu yang berat. Karawang. Yang paling berat Iya. ya. Persiapannya berapa hari ini? Mulai kalian pra sampai masuk ke SASI itu berapa bulan? Mas. 4 bulan ya? 4 sampai 3. 4 bulan. Waktu di Java Qualifier itu Iya. agak mepet. Kita kan Mepet. cari partner itu susah. Iya. Kan kurang satu lari anaknya itu. Iya. Kurang satu, akhirnya itu dapat Noval itu baru kita bisa mulai. Kan ini bergu. Jadi kalau nggak bisa satu, semuanya nggak jalan itunya checkmatnya. Jadi ya rada mepet, cuman ya alhamdulillah masih cukup, masih Oke. lancar-lancar aja. Harusnya saya juga bisa loh. Oke. Oke, lalu mengenai kan habis pra, lalu juga kalian lolos Jawa Timur untuk mewakili ke Jakarta. Gimana ini? Yakni perasaannya di masing-masing pribadi. Wisnu dulu. Aduh. Masing-masing yakni perasaan kalian mewakili Jawa Timur waktu di SIC. Pastinya senang dan Nah. bangga udah mewakili Jawa Timur, udah mewakili sekolahan. Tapi alhamdulillah bersyukur banget bisa masuk grand final ke Jakarta. Alhamdulillah dapat medali juga. Alhamdulillah. Kalau itu sebelahnya? Ya pastinya ada rasa bangga sih. Bangga pasti. Udah sih. Oh, itu ya, bangga ya. Seneng nggak? Senang. Seneng banget. Kalau Faruk nih apa nih? Ya pastinya senang, bangga, apalagi mewakilin Jawa Timur dan mewakilin nama sekolah. Oke. Membanggakan nama sekolah. Mandua Gresik. Iya, Ya? Mandua Gresik. Alhamdulillah. Kalau Putra? Kalau saya sih pribadi sangat bersyukur banget. Ya gimana ya? Kan saya bukan anak atletik gitu, Pak. Nah, Saya diarahkan ke atletik itu sangat bersyukur banget. Bisa dapat peluang. berarti belum pernah itu ikut nasional belum pernah. belum. Iya. Wah, Baru berarti pertama kali nasional. Berarti apa ya? Yakni Putra sangat beruntung nih. Iya. Bisa mewakili Jawa Timur ketika nasional dan dapat medali nih. Iya. Sangat Gak nyangka banget gitu. Gak nyangka. Alhamdulillah ya Allah. Kalau Dimas nih apa nih? Saya sih sama seperti Putra, kan saya bukan 100% dari atletik. Jadi kan saya di bulu tangkis itu Oh, bulu prestasinya tangkis. iya di bulu tangkis itu mentok di situ aja. Waktu dipindahin ke lari alhamdulillah bisa sampai nasional itu. Jatim aja udah kayak alhamdulillah, apalagi sampai nasional, apalagi dapat. Kita keluar dari Jawa Timur itu udah Senang banget. ya udah kayak udah sampai target lah gitu. Di kita dari kecil bulu tangkis nggak pernah sampai itu. Nasional cuman sekali main kalah. 8 besar kalah gitu. Lalu pindah ke Atletik cabur lain Iya. dan Peluang aja, peluang ya. Alhamdulillah. Harusnya saya juga bisa sih kayak gitu ya. Oke, support system terbaik dari kalian masing-masing siapa nih? Support system terbaik. Dukungan yang paling baik Orang tua. orang tua ya. Iya, Pelatih juga Iya, ya. penting, peran pelatih juga Peran penting. penting. Nah, kalau nggak pelatih ini bakal dimarahin ini. Oke, targetnya apa nih? Next target apa nih kalian? Dari Dimas dulu, target selanjutnya. Targetnya sih cuman masuk tim Porprov aja udah. Prof ya. Iya, Oke. masuk timnya aja udah. Bisa main tampil di Porprov udah. Untuk yang tahun ini, Iya. ke Sidoarjo. Oke, amin. Kalau Putra? Kalau saya sih bisa menaik kayak itu teknik lari gitu kan. Saya kan masih pindah, masih menyesuaikan gitu. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin bisa masuk lebih baik lagi gitu. Lebih baik lagi. Masnya juga ya bisa masuk Poprov kan? Iya, amin. Amin, semoga aja. Faruk? Kalau saya Popnas sama Porprov. Popnas Iya, sama yang Porprov. bergengsi. Tahun ini. Iya. Oke. Kalau si Noval? Ya masuk tim Porprov. Porprov. Wisnu?
Popnas sama tim Paprov juga. Paprov. Karena memang di tahun ini ada event banyak banget event yang cukup besar di Jawa Timur, yakni Paprov yang akan dilaksanakan di Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pastinya untuk tim atletik juga berharap bisa masuk ke Paprov nih. ya, amin. Oke. Nah, kita nanti akan tanya-tanya ke pelatihnya ini. Harusnya saya juga bisa nih ikut tim di atletik ini karena saya juga masih mampu ini. Oke. Oh iya, saya juga pengen tanya nih, pesan untuk para pemuda di luar sana apa nih? Dari Wisnu, pesan-pesannya, motivasi Wisnu, apa nih Wisnu? Tetap semangat, kunci kesuksesan itu dari kalian sendiri. Malas latihan itu akan merusak karir kalian sendiri. Oke. Noval? Ya kuncinya jangan malas-malas. Jangan malas, disiplin ya. Ya harus disiplin sih. Oke, Faruk? Ya, saya tetap semangat, disiplin dalam menjalani apa yang dijalani. Terus tetap berusaha, jangan pantang menyerah. Oke, pantang menyerah. Putra? Pesan saya sih ya tetap semangat, pantang menyerah, dan mau menikmati proses meskipun itu tidak enak untuk diri sendiri, tapi kan buat kita sendiri gak prosesnya. Dinikmati prosesnya, Iya. entah itu sakit, entah itu susah, entah itu seneng, dinikmati aja prosesnya. Pokoknya jangan nyerah lah gitu. Jangan nyerah. Dimas nih apa nih? Harus berani kerja keras ya, Pak. Harus kerja keras, berani capek. Kayak ya wis, kayak harus keluar dari zona nyaman kan. Saya dulu nggak nyaman sebenarnya dari bulu tangkis ke atletik. Akhirnya saya coba, ya ternyata nyaman di sini. Enjoy di sini, lebih enjoy ternyata. Lebih enjoy di sini. Oke. Jadi itu adalah pesan dari kelima atlet ya yang kemarin berhasil menjuarai dalam Jurnas SIC Indonesia 2022. Nah, nanti kita akan tanya-tanya ini ke salah satu pelatihnya. Apa sih tipsnya dan juga apa sih trik jitu bisa menjuarai di tiap event? Oke, kita akan langsung aja, yakni jangan kemana-mana, tetap di Suara Gresik. Junkie and the drunk's been eating hand to mouth. I've been running around with a bulletproof vest. Kalau tadi kita sudah ngobrol dengan 5 atlet kemarin yang sudah menjuarai dalam SIC Indonesia 2022, kali ini kita akan tanya nih pada salah satu pelatihnya. Di sini kita sudah hadirkan ada Coach Agus. Selamat pagi Coach Agus. Pagi. Apa kabar Coach? Baik. Baik. Kak. Nah, yakni kita akan tanya-tanya nih mengenai Coach Agus nih, mengenai pelatih cabang olahraga atletik ya. Oke, atletik. Coach, sejak kapan nih melatih atletik ini Coach? Kurang lebih 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Iya. Dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah. Iya. Kuliah? Di UNESA, ambil olahraga. Ya. Oke. Ya nih Coach, kemarin kan muridnya, anak-anaknya itu berhasil menjuarai dalam SIC Indonesia 2022. Apa nih Coach mengenai tantangan terbesarnya mulai persiapan, waktu kejuaraan dan sampai sekarang Coach? Untuk tantangan terbesarnya ya karena mereka kan usia pelajar ya Mas ya. Jadi ini sih lebih ke gimana memanajemen mereka supaya bisa disiplin, selalu disiplin terus. Kadang kan mereka ada, apalagi yang estafet itu kan tim ya. Kadang 3 datang, satunya coach izin, satunya lagi coach sakit. Nah itu yang tantangan terbesar, itu menyamakan visi mereka, membuat disiplin mereka, itu yang sangat amat susah. Karena ya, masih belajar juga ya. Kan, kita kalau kita ngelatih elit atlet itu gampang. Udah besok program ini di sini jam berapa udah tahu, mereka udah mengkondisikan sendiri. Kalau kelas pelajar yang pre-youth atlet kayak gini tuh, yang remaja, pra remaja, kadang mereka tuh belum tahu kebutuhannya mereka tuh di olahraga itu apa yang harus dilakukan. Selalu pelatihnya kalau tanda kutipnya harus ngomel setiap hari. Harus, itu tantangannya. Kalau masalah sekarang kan alhamdulillah sekarang kan udah fasilitas dibandingkan 5 tahun yang lalu kan jos sudah dibuka. Ya udah boleh latihan bebas ya, mengakses ini asalkan nggak bareng sama bola main. Boleh berapa kali seminggu berapa sesi boleh. Harusnya kan lebih, maksudnya
lebih semangat lagi gitu. Makanya tapi dengan angin segar kita dibolehkan latihan di sini itu anak-anak meningkat semangat ya, Coach. Karena jauh karena melatih pelajar juga lebih susah daripada kan karena ini kan itu ya masih harus tuntun ya Coach ya. Olahraga terukur kan ya. Iya. Olahraga yang sangat membosankan ya. Kayak apalagi kalau program interval kan. Interval itu kan sangat bosan ya. Interval ya speed play terus latihannya kan sifatnya kan membosankan. Berarti tantangan terbesar saya sebagai pelatih itu gimana menjaga mood mereka. Menjaga mood agar enggak boring. Benar. Supaya program itu gimana fun. Packagingnya terlihat fun, tapi programnya masuk seperti itu. Jadi gimana supaya mereka tuh nggak bosan? Itu tantangannya. Kadang tiganya udah on fire, satunya nggak mood, ya udah berantakan. Apalagi estafet ya. Iya kan? Itu susah. Ya, itu challenging banget bagi saya. Kadang satunya lagi kayak problem di keluarga atau apa, ke bawah ke lapangan, amburadul. Tim yang lainnya mesti ke bawah. Itu tantangannya. Untuk yang tim relay. Untuk yang tim yang si Faruk yang tolak peluru itu kan masih 15 tahun ya, baru jalan 15 tahun, sangat muda. Itu juga sama, belum sadar akan maksudnya kebutuhan latihan itu apa aja, maksudnya apa yang perlu dipersiapkan menjelang latihan itu masih sering sekali. Pelatihnya harus ngomel, harus ngasih tahu. Berarti ini Gus, sering ngomel nih Gus. Iya, maksudnya kalau nggak ini, apalagi kalau saya kan berpesan ke anak-anak kan, ke adik-adik kan, bahwa kalian latihan itu harus punya tujuan. Seperti itu, harus punya goals. Ya. Kemarin kan memang kita kan juara itu kan nggak bisa Mas langsung ujuk-ujuk juara ya, karena Jawa itu kan juara itu kan by design. Ya, jadi juara itu ya didesain sesuai desain pelatihnya, sesuai formula pelatihnya. Jadi saya udah kasih tahu kan anak setelah pas Power Prof itu bakalan ada akhir tahun ada Student Athletic Championship di akhir tahun di sekitar medio November sampai Desember. Tahun ini? Tahun kemarin. Yang persiapan itu. Makanya saya udah persiapkan, Pak Prof udah kita lanjut ke goal selanjutnya ke Student Athletic Championship. Kurang 4-5 bulan lagi, ya didesain dari situ. Mulai komitmennya, mulai talent scouting atlet. Ini kan sampai ketemu tim yang juara yang relay, terutama yang relay itu kan ini in out, keluar masuk. Gitu ya? Iya, kita ini cocoknya ini. Terus kamu ganti pelari ke sekian, terus ini nggak cocok, kamu out, ganti lagi, saya talent lagi, scouting lagi kayak gitu. Berarti nggak dari awal anak pat itu ya? Enggak. Berarti enggak. Ada apa? Iya. Pergantian, makanya kita kan satunya dua yang kan dari anak bola. Gitu, ya, tapi anak bola itu udah latihan dari atletik. Di atletik udah lama, tapi ya angin-anginan. Masih kadang latihan, kadang enggak, kadang bola, kadang atletik gitu lah. Sebelum SAC saya ajak mereka kayak ya bahasa gaulnya nongki lah ya, sambil bahas. Ini loh ada lomba kayak gini. Terus saya mau komitmennya. Kalau atletik, kalau bola karena kan kalau bola kan kaki kan, gampang rawan cedera kan. Nah, makanya kalau lari kan yang dipakai kakinya juga. Nah, itu kan bertolak belakang. Mana yang harus dipilih? Ya, akhirnya saya meyakinkan si dua orang itu, si dua atlet, si Noval sama si Putra itu yang mereka agak lari nggak ya, fokus apa ke ini nggak ya. Akhirnya masih bingung ya. Ya, akhirnya saya aja ya kayak nanti ngobrol santai sambil ini loh prospeknya kalau kamu juara di seri Jawa Timur nanti akan mewakili Jawa Timur ke nasional. Terus kalau juara nasional nanti akan dapat reward training camp ke Australia. Begitu. Mereka iming-iming itu aja sih. Triggernya itu yang bikin mereka semangat mau fokus di atletik dan mau komitmen pelatih dan tim atlet untuk 4 bulan tersisa sebelum SAC itu. Baik. Nah, berarti cukup kompleks ya Coach ya. Masalah-masalah yang dihadapi Coach ini. Benar. Nah, gimana tuh Coach untuk mencari anak-anaknya ini? Kebetulan mereka kan satu sekolah Mas. Sekolah. Saya kan juga pelatih tim sekolah mereka. Ya sudah hampir 4 tahunan ini ya. Jadi enaknya di Manduang Gresik itu kan semua kegiatan yang berkaitan dengan kayak prestasi atlet itu kan didukung. Jadi saya tinggal menghubungi pihak guru, Bu, Pak yang dibutuhkan ini aja untuk persyaratan anak-anak latihan dan sebagainya. Saya minta tolong dibantu di sekolahnya seperti itu. Itu ada disiapkan semuanya. Saya tinggal atlet itu latihan tuh dengan tanpa ada beban.
berarti jadi dia nggak ada beban sekolah, maksudnya tugas sekolah ngikutin setelah latihan, tapi dia nggak kepikiran. Kan kadang pelajar kan raganya di mana di lapangan, jadi kepikiran sekolahnya. Itu ya. Ujian, nah ini kan kebetulan kan kita ngomongin student athletic championship ya. Jadi kejuaraan khusus pelajar. Jadi kan ini terobosan juga untuk DPL bahwa selama ini kan kejuaraan atletik terbatas mas. Nah, paling setahun 3-4 kali, itu pun kalau kejurnas porprov hanya apa gitu ya. Jarang yang dikemas seperti kayak sport entertain kayak gini. Ada lombanya, ada entertainnya yang PT DPL suguhkan seperti itu. Itu juga sangat saya apresiasi ke PT DPL ya. Sangat ini. Baik, nah ya coach, aku tadi kan ngomong mau training camp ke Australia. Kapan nih coach itu? Kalau itu belum pasti mas ya, maksudnya kapannya ya, soalnya ini kan masih pengurusan paspor sama visa. Oh gitu, kayaknya sih sebelum puasa ya? Sebelum lebaran kayaknya. Nah coach, kan tadi ya coach aku juga bilang 5 tahun yang lalu itu sangat susah untuk cari latihan gitu kan? Cari lapangan juga lapangan juga kan? Cari lapangan susah banget. Benar. Dulu di mana latihannya coach? Waktu dulu kita sama non Medan ya. Pindah-pindah. Medan. Kalau weekday itu kita sentralnya di SKB Cerme, lapangan bola. Di lapangan bola kita latihan. Di Tegalan kalau orang Jawa bilang ya. Tegalan ya. Iya. Kalau kita weekend kita larinya ke UNESA. Oh, ke UNESA. Ya, kebetulan waktu itu kan saya juga megang tim Jatim Junior di UNESA juga asrama. Jadi anak-anak kalau weekend saya panggil, ayo nyoba lapangan yang sesungguhnya. Itu di UNESA. Iya, benar. Iya, benar. Jadi weekend kita larinya ke UNESA. Waktu itu sebelum UNESA rusak. Sekarang rusak parah, nggak bisa dipakai lari. Jadi ya sebelum pandemi itu kita sempat latihan di Bumi Moro juga, Perak. Cukup jauh. Iya, nanti melawan avatar terbesar yang anak-anak. Iya, itu sangat inilah. Alhamdulillah persiapan tahun kemarin lewat Pak Sekum Koni, Pak pengurus Koni juga yang mengajukan usul ke Dispora dan UPT GCS. Terus Pak Bupati juga meng-approve. Saya salut, kita dikasih izin latihan di sini. Iya, karena di sini sudah hampir 1 tahun lebih. Sudah ada fasilitasnya, dan ya ini tinggal atletnya nih. Yang memang harus semangat mengikuti latihan materi apa aja, program apa aja dari Coach Agus nih. Coach, untuk setiap minggunya berapa kali Coach latihannya? Kalau kita dibagi sih Mas, ada yang kelompok umur kan ya. Kalau yang untuk persiapan Porprov ini ya, yang junior ke elite atlet itu kita 10 sesi seminggu. 10 sesi seminggu? 10 sesi seminggu. Banyak berarti ya? Iya, cukup banyak. Tapi ya harus imbang antara sesi latihannya sama sesi resting. Ya, tetap. Nah kan tadi kan waktu ngobrol sama anak-anak itu kan kita nyari orang nih coach ya kan? Ya. Nah, harusnya saya bisa coach saya coach. Oh iya, dipanggil coach. Kemarin nggak ketemu deh. Kemarin nggak ketemu. Kalau ketemu Mas Rizal bisa nih. Lari ke 5 mungkin. Udah nggak ada gitu coach. Oke. Nah coach, harapan untuk kedepannya apa nih coach? Dan target? Target tim atletik Gresik ya? Iya. Untuk target tim atletik Gresik ya jangka pendeknya ini ya Porprov Mas. Porprov ya? Ya, kita kan memang ditargetkan untuk jangka pendek ini kan untuk menghadapi Porprov ya di Sidoarjo ya. Itu target medali ya coach? Iya, minimal kita kan setiap tahun selalu emas alhamdulillah dari 2015 ya, minimal mempertahankan lah. Bisa targetnya sih ya sebanyak mungkin sih Mas ya, bisa ya, coach. Amin ya, bisa lebih dari 8 medali lah. Oke. Ya. Lalu yang terakhir nih coach, apa nih pesan untuk para pemuda, pelajar dan atlet lainnya dalam menghadapi Porprov tahun depan ataupun ya cabur-cabur lainnya? Apa nih coach? Kalau harapan saya Mas ya, sebagai generasi muda, tolong lebih semangat lagi ya yang dijalani ya. Kalau memang yang ditekuni itu atletik ya semangat di atletik, jangan diselingi yang lainnya. Kalau basket ya basket, kalau renang ya renang, jadi lebih fokus saja. Dan sekarang kan ini ya, apresiasi pemerintah kan nggak tutup mata, apalagi mengenai bonus atlet dan sebagainya. Sekarang atlet berprestasi, Pemda juga sudah menyediakan bonus-bonus yang besar. Makanya sekarang saya rasa tidak ada kata lain untuk tidak semangat latihan. Karena apa? Prestasi sekarang sangat-sangat dihargai oleh
pemerintah maupun sekolah seperti itu. Oke, karena sekarang juga sudah ada fasilitas. Iya, fasilitas dimanapun juga sudah ada, yakni tinggal kita latihannya aja gimana dan mengikuti apa kata pelatih. Iya. Baik, Coach Agus saya ucapkan terima kasih sudah banyak, Mas memberikan sharingnya, pengalamannya, lalu juga ilmu-ilmunya kepada yakni para sahabat cerdas. Dan yakni tadi saya ucapkan juga makasih banget untuk para muridnya yang sudah membawa nama Gresik dan Jawa Timur ke nasional dan juga berhasil meraih juara di sana. Dan yakni semoga untuk tim atletik Gresik untuk kedepannya bisa sukses, Coach. Amin. Dan bisa membawa nama Gresik itu lebih harum. Oke, siap. Saya Ruzar dan kru yang bertugas. Saya Agus sebagai pelatih. Dan saya ucapkan terima kasih untuk para sahabat cerdas. Jangan lupa saksikan program Generasi Hebat di Suara Gresik setiap hari Rabu pukul 15.00 WIB hanya di channel YouTube Suara Gresik. Salam olahraga jaya. Won't play